Ditreskrimum Polda Banten mengungkap kasus tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Polda Banten dengan barang bukti ribuan lembar uang rupiah serta dolar Amerika Serikat dan real Brazil. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 14 tersangka yang masuk dalam sindikat pengedar uang palsu yang melakukan aksinya di wilayah hukum Polda Banten. Selain mengamankan alat produksi pencetak uang palsu, polisi juga mengamankan ribuan lembar uang kertas rupiah pecahan Rp150.000 senilai Rp186.550.000. Uang kertas dolar Amerika Serikat pecahan 100 sebanyak 1.034 lembar senilai 1,6 miliar, serta real Brazil pecahan 5.000 sebanyak 200 lembar senilai 2,8 miliar rupiah siap edar. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan warga Tangerang yang mencurigai tersangka ZM melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang palsu pada 19 Januari lalu. Polisi pun kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan mendapati tersangka ZM menyimpan uang palsu di tempat tinggalnya. ZM mengaku mendapatkan uang tersebut dari DS dan AS, warga Bandung, Jawa Barat, dengan iming-iming mendapatkan keuntungan 4 kali lipat dari uang yang diedarkannya. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, pada rilis ungkap kasus di Polda Banten. Jadi dapat kami pastikan bahwa pengungkapan ini adalah sindikat wilayah Jawa Barat dan Banten, yang mana yang bersangkutan sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun. Kita berhasil menangkap mulai dari pengedarnya, kemudian perantaranya yang mencari atau pemasarannya, bahkan kita sampai si pembuatnya langsung. Yang mana si pembuat ini mereka belajar dari temannya yang sekarang sudah menjadi proses hukum di lapas di Jakarta. Uang yang berhasil disita polisi dalam kasus ini dipastikan tidak asli atau palsu setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, ini berdasarkan uji 3D aja sudah bisa diyakini bahwa uang tersebut adalah palsu. Sehingga kami bisa katakan dari sisi kualitas uang palsunya itu relatif rendah ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini dijerat pasal 244 KUH Pidana dan atau pasal 245 KUH Pidana dan atau pasal 26 junto pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 50 miliar rupiah.